bagannya ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar mengenai sel. Nah, di mana sel ini ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Terus, yang kedua kita akan belajar mengenai jaringan. Nah, jaringan juga terbagi menjadi jaringan tumbuhan, jaringan hewan. Terus, kita juga akan belajar mengenai organ, sistem organ, organisme, dan nanti dengan contoh-contohnya ya. Nah, itu bagannya ya. Nah, pada pembahasan yang pertama kita belajar mengenai apa itu struktur kehidupan. Nah, hierarki biologi atau struktur kehidupan adalah tingkatan atau urutan unit-unit penyusun makhluk hidup. Struktur kehidupan dimulai dari yang terkecil, yaitu atom, kemudian jadi molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme, dan ekosistem. Nah, ini seperti contohnya ya. Nah, yang bulat-bulat kecil itu molekul. Nah, molekul itu terdiri dari beberapa atom ya, yang itu tuh bulat-bulat kecil. Nah, berkumpul membentuk molekul. Kemudian molekul itu berkumpul ya, bergabung dan membentuk sel. Terus membentuk jaringan ya, kumpulan dari beberapa sel. Nah, ya jadi kumpulan dari beberapa sel atau gabungan dari beberapa sel itu membentuk jaringan. Nah, jaringan juga bergabung ya, membentuk suatu organ ya. Contohnya itu ada gambar organ apa? Lambung ya. Nah, kemudian organ itu bergabung lagi ya, berkumpul lagi membentuk yang namanya sistem organ. Nah, di situ ada contohnya sistem organ pencernaan ya, itu dari beberapa organ ya, ada lambung, ada usus, ada mulut dan sebagainya. Terus selanjutnya sistem organ itu bergabung dengan sistem organ lainnya yang nantinya akan membentuk suatu organisme. Nah, organisme ini disebut sebagai individual atau satu makhluk hidup ya. Contohnya di situ ada hewan harimau. Nah, satu ekor hewan harimau itu disebutnya organisme ya, satu individu. Nah, terus misalnya ada lagi satu tumbuhan, misalnya sebuah pohon pisang. Nah, itu juga satu individual ya, satu organisme. Nah, kemudian organisme lain bergabung dengan organisme lainnya itu membentuk suatu sistem yang namanya ekosistem ya. Jadi, gabungan dari beberapa organisme yang tinggal di suatu tempat ya, membentuk suatu lingkungan kehidupan, itu disebutnya ekosistem. Nah, itu adalah struktur kehidupan dari mulai yang terkecil itu atom, kemudian molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis sel. Nah, perlu diketahui bahwa atom itu memang yang terkecil dari semua bentuk benda yang ada ya, disebutnya itu atom. Namun, sel itu juga unit terkecil. Unit terkecil dari kehidupan itu. Kenapa sel disebut unit terkecil? Karena sel itu masih bisa melakukan fungsinya untuk menjalankan kehidupan. Ya, sel itu masih bisa melakukan respirasi atau proses pernapasan. Sedangkan kalau atom itu tidak bisa, makanya sel itu disebut sebagai unit terkecil yang bisa melakukan fungsi kehidupan. Ya, itu perlu diketahui ya. Sekali lagi, sel itu unit terkecil untuk melakukan fungsi kehidupan. Nah, untuk jenis-jenis sel itu ada dua. Yang pertama itu ada sel prokariotik. Nah, sel prokariotik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryote. Dari kata pro yang artinya sebelum dan karyote itu artinya nukleus atau inti. Nah, sel prokaryotik memiliki inti nukleus tapi tidak
dibungkus oleh membran inti. Ya, jadi tidak memiliki membran inti, tapi memiliki inti sel. Nah, terus ukuran untuk sel prokariotik itu sekitar 1 sampai 10 mikrometer. Dan contoh dari makhluknya itu adalah bakteri ya. Bakteri itu termasuk selnya itu termasuk sel prokariotik. Nah, itu ya sel prokariotik. Nah, yang kedua ada sel eukariotik. Nah, sel eukariotik itu sama dari bahasa Yunani, eu artinya sejati sebenarnya, dan kariotik tadi, kariote itu artinya nukleus ya, atau inti. Jadi eukariotik itu merupakan sel yang memiliki inti sel dan pembungkus membran intinya ya. Jadi itu ya maksudnya. Nah, ukuran untuk sel eukariotik 10 sampai 100 mikrometer. Contohnya itu adalah makhluknya itu adalah sel pada hewan dan tumbuhan. Jadi bedanya itu ya, kalau prokariotik itu tidak dibungkus membran inti, sedangkan sel eukariotik itu dibungkus oleh membran inti, dan ukurannya beda ya. Kalau prokariotik itu lebih kecil dan eukariotik itu lebih besar ukurannya. Contoh makhluknya juga beda. Kalau prokariotik itu bakteri, dan kalau eukariotik itu contohnya adalah sel hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah gambar dari sel prokariotik ya. Ini tuh gambar A yang namanya itu Bacillus coagulan ya. Yang gambar B itu terlihat dari mikroskop elektron. Nah, itu ya gambarnya. Jadi nggak ada membran intinya. Nah, ini gambar sel eukariotik. Ini adalah sel eukariotik itu sel hewan ya. Ini sel hewan, gambar sel hewan. Nah, di situ ada membran inti ya. Kalau yang tadi, kembali lagi gambar yang tadi, kalau gambar yang tadi itu nggak ada. Kalau gambar yang ini itu ada ya, membran intinya. Nah, kalau yang tadi itu nggak ada. Nah, ini juga ada gambar mengenai ukuran selnya ya, itu yang paling kecil. Nah, biasanya kebanyakan sel itu ukuran 1 sampai 100 mikrometer. Nah, ada juga ini perlu diketahui bahwa sel itu ada yang ukurannya besar. Nah, contohnya itu adalah sel pada telur unta. Ya, sel pada telur unta dan jerapah itu ukuran sel paling besar untuk beberapa makhluk hidup yang ada ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teori tentang sel. Ini ada beberapa ilmuwan. Yang pertama itu ada Robert Hooke. Nah, Robert Hooke ini yang pertama kali menggunakan mikroskop ya. Nah, dari pengamatannya diketahui bahwa rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal, jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Nah, kemudian dia menyebutkan bahwa rongga-rongga tersebut dinamakan sel. Jadi ini yang pertama kali disebutkan bahwa suatu benda itu rongga-rongga ya, ada rongga-rongganya saat dilihat di mikroskop, itu yang dinamakan sel. Itu Robert Hooke ya. Nah, yang kedua ada Sladen dan Tesswan. Nah, Sladen dan Tesswan ini mengamati sel pada jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, jadi si Sladen ini mengamati sel hewan. Nah, kalau Tesswan-nya ini mengamati tumbuhan. Nah, selanjutnya menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan itu adalah sel. Nah, yang satunya lagi juga sama, satuan terkecil dari tumbuhan juga namanya sel. Nah, jadi mereka menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup ya. Ini yang ketiga, itu ilmuannya namanya Robert Brown. Nah, Robert Brown ini mengamati sel pada jaringan tanaman anggrek ya. Jadi tanaman anggrek yang ditelitinya. Nah,
Dia melihat ada benda kecil yang terapung dalam sel, kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Jadi ini mah lebih teliti lagi ya. Jadi bukan di dalam selnya itu diteliti lagi, ternyata ada benda yang terapung. Nah, kemudian dia namakan nukleus atau inti sel. Jadi orang yang menemukan nukleus atau inti sel itu adalah Robert Brown. Yang selanjutnya yang keempat ada Felix Turgidin dan Johannes Parkinson ya. Mereka itu mengamati struktur sel ya. Mereka melihat ada cairan dalam sel. Tadi ada yang terapung, sekarang cairannya. Nah, cairannya itu diberi nama protoplasma ya oleh mereka itu. Oke, selanjutnya ada Max Koch ya. Ini yang terakhir, ini perkembangannya ya. Nah, Max Koch ini menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Nah, protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Jadi ini lebih meneliti lagi tentang protoplasmanya ya. Fungsi dari protoplasmanya itu sebagai tempat terjadinya proses hidup ya gitu. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa dari teori-teori sel tadi ya, dari beberapa ahli biologi ataupun ilmuwan tadi, diambillah kesimpulan bahwa yang pertama, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Terus yang ketiga, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang terakhir itu sel merupakan unit hereditas. Jadi dari semua teori itu kesimpulannya ini.